Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Fuailid, NIM 26. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas KD 3.7 dan 4.7 untuk mata pelajaran kimia di kelas 10. Bunyi KD 3.7 adalah menghubungkan interaksi antar ion, atom, dan molekul dengan sifat fisika zat. Dan untuk KD 4.7 yaitu menerapkan prinsip interaksi antar ion, atom, dan molekul dalam menjelaskan sifat-sifat fisik zat di sekitarnya. Pembahasan KD 3.7 yang pertama itu ada interaksi antar molekul. Nah, dalam sehari-hari kita kan biasanya menemukan banyak sekali zat yang partikelnya itu berupa molekul dan berbeda fasa, bisa berupa padat, cair, ataupun gas. Interaksi antar molekul yang pertama itu ada gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini merupakan salah satu gaya tarik-menarik antar molekul. Nah, gaya van der Waals itu terjadi pada molekul nonpolar maupun molekul polar. Gaya ini disebabkan ada tarik-menarik antara inti atom satu kepada elektron atom lain, yang disebut juga dengan gaya tarik-menarik elektrostatis atau gaya Coulomb. Dan umumnya terdapat pada senyawa polar. Senyawa polar itu apa sih? Senyawa polar itu adalah senyawa yang memiliki daerah muatan positif dan negatif. Bisa dilihat pada gambar animasi bahwa pada struktur atom, inti atom yang ada di tengahnya itu bermuatan positif, sedangkan elektron yang mengelilinginya itu bermuatan negatif. Sehingga ketika antar atom berdekatan, terjadi gaya tarik-menarik antara inti atom satu kepada elektron atom yang lain. Dan untuk molekul nonpolar, gaya van der Waals itu timbul karena adanya dipol-dipol sesaat atau gaya London. Gaya van der Waals ini terjadi ketika jarak antar molekul itu sangat dekat, tetapi tidak melibatkan terjadinya pembentukan ikatan antar atom. Dan yang paling sedikit untuk terjadinya gaya van der Waals itu terdapat 3 gaya antar molekul yang berperan. Yang pertama itu ada gaya dipol-dipol atau gaya orientasi. Gaya ini terjadi pada molekul-molekul yang memiliki dipol permanen atau molekul polar. Antara kutub positif dari satu molekul dengan kutub negatif dari molekul yang lain itu akan menimbulkan gaya tarik-menarik yang relatif lemah. Gaya ini memberikan sumbangan yang relatif kecil nih terhadap gaya van der Waals secara keseluruhan. Gaya orientasi ini semakin besar jika molekul-molekul tersebut mengalami penataan dengan ujung positif suatu molekul mengarah ke ujung negatif dari molekul yang lain. Nah, contohnya di sini ada 2 molekul HCl. Atom Cl yang bermuatan negatif itu berhadapan dengan atom H yang bermuatan positif. Hal ini menyebabkan kekuatan gaya orientasi ini semakin besar. Nah, selanjutnya ada gaya imbas atau gaya dipol-dipol terinduksi. Gaya imbas ini terjadi jika molekul dipol permanen itu berinteraksi dengan molekul dipol sesaat. Contohnya di sini ada molekul H2O yang merupakan dipol permanen dan O2 yang merupakan dipol sesaat. Adanya molekul nonpolar ini menyebabkan imbasan dari molekul polar kepada molekul nonpolar. Sehingga elektron-elektron dari molekul nonpolar itu mengumpul pada salah satu sisi molekul, bisa terdorong ataupun tertarik yang menimbulkan terjadi. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa O2 itu merupakan molekul nonpolar yang tidak memiliki kutub positif ataupun negatif. Ketika H2O datang, maka O dari O2 yang berhadapan dengan O dari H2O itu mengakibatkan imbasan, yaitu elektron O dari O2 yang menghadap kepada OH2O itu terdorong ke atom O yang di sampingnya, sehingga menyebabkan terjadinya dipol sesaat. Selanjutnya ada gaya London atau gaya dispersi, atau disebut juga dengan gaya tarik-menarik dipol sesaat dipol terimbas. Nah, gaya London ini adalah gaya tarik-menarik yang sifatnya lemah antara atom atau molekul yang timbul dari pergerakan elektron yang acak di sekitar atom-atom. Bisa dilihat pada gambar animasi, elektron itu kan bergerak secara acak di sekitar inti atom. Maka suatu saat itu terjadi ketidakseimbangan muatan di dalam atom yang akibatnya itu terbentuk dipol sesaat. Dipol-dipol yang berlawanan arah ini saling berkaitan walau sifatnya lemah. Gaya ini terdapat terutama pada molekul-molekul nonpolar. Misalnya ketika pasangan elektron beredar pada bagian kiri atom, maka bagian kiri atom tersebut lebih negatif daripada bagian kanan yang lebih positif. Dan sebaliknya, tetapi karena pasangan elektron tidak tetap, selalu berpindah-pindah,
jadi bersifat sesaat. Polarisasi tersebut akan mempengaruhi molekul tetangganya juga. Dan selanjutnya ada ikatan hidrogen. Antar molekul yang sangat polar dan mengandung atom hidrogen itu terjadi ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu apa sih? Ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom N, atom H dengan atom O, atau atom H dengan atom F. Nah, unsur N, O, dan F ini sangat elektronegatif. Maka ikatan antara H dan N, H dan O, dan H dan F itu sangat polar. H pada senyawa tersebut itu sangat positif. Hal ini juga yang menyebabkan atom H dari suatu molekul itu terikat kuat pada atom unsur yang elektronegatif dari molekul tetangga. Nah, berikatannya itu melalui pasangan elektron bebas pada atom unsur keelektronegatifan besar itu. Contohnya di sini ada H2O. H dari H2O ini terikat dengan O dari H2O lainnya. Selanjutnya hubungan interaksi antar molekul dengan sifat fisik zat. Dapat dilihat pada tabel bahwa titik didih senyawa hidrida dari unsur-unsur golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A itu titik didihnya meningkat ya sesuai dengan penambahan massa molekul. Nah, kecenderungan ini sesuai dengan yang diharapkan. Massa molekul tiap golongan itu relatif meningkat sehingga gaya van der Waals juga makin kuat. Tetapi ada beberapa nih pengecualian seperti yang dapat dilihat pada gambar, yaitu HF, H2O, dan NH3. Ketiga senyawa tersebut itu memiliki titik didih yang luar biasa tinggi nih dibandingkan anggota yang lain dalam kelompoknya. Hal ini menunjukkan adanya tarik-menarik antar molekul yang sangat kuat dalam senyawa-senyawa tersebut. Tapi walaupun molekul HF, H2O, dan NH3 itu bersifat polar, tetapi gaya dipol-dipol itu nggak cukup kuat untuk menerangkan titik didih yang mencolok tinggi itu. Ikatan hidrogen pada air. Pada air itu, satu molekul air atau H2O itu bisa berikatan dengan 4 molekul air yang lainnya di sekitarnya dalam susunan tetrahedral seperti yang dapat kita lihat pada gambar A. Dan pada es, molekul-molekul air itu berikatan hidrogen dalam struktur susunan yang kaku, tapi lebih terbuka. Struktur yang terbuka atau berongga pada es dapat kita lihat pada gambar B, yang mengakibatkan memiliki densitas yang lebih kecil. Dan ketika es melebur, sebagian ikatan hidrogen itu putus, yang menyebabkan molekul-molekul air itu dapat tersusun lebih rapat. Nah, karena molekul-molekul air itu bersusun lebih rapat, sehingga densitasnya itu meningkat. Seperti yang kita lihat dalam gambar C. Dan hal ini juga dapat berarti bahwa jumlah molekul H2O per satuan volume itu dalam wujud cair itu lebih banyak dibanding dalam wujud padat. Dan ikatan hidrogen itu bisa terputus satu sama lain antar molekulnya di dalam air ketika air dipanaskan. Ikatan hidrogen pada makhluk hidup. Reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup itu kan melibatkan senyawa-senyawa yang strukturnya itu kompleks, seperti protein dan DNA. Nah, reaksi-reaksi tersebut itu dalam ikatan tertentu itu harus dapat dengan mudah diputuskan dan dibentuk kembali. Dan ikatan hidrogen ini merupakan ikatan yang energinya itu pas dalam memungkinkan hal tersebut. Energi ikatan hidrogen itu merupakan energi yang paling besar di antara gaya-gaya interaksi antar molekul lainnya, tapi relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan ikatan kimia intramolekul seperti ikatan kovalen dan ikatan ion. Ikatan hidrogen juga berperan penting dalam meningkatkan kedua untai molekul DNA untuk membentuk heliks ganda. Nah, ikatan hidrogen itu tidak terlalu kuat untuk mempertahankan struktur rantai DNA. Tetapi ikatan hidrogen itu dapat dengan mudah diputuskan pada proses replikasi DNA dalam pembelahan sel. Dapat kita lihat pada gambar bahwa timin dan adenin itu saling berikatan dengan ikatan hidrogen. Begitupun juga dengan sitosin dan guanin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Dan untuk protein, molekul protein ini sangat dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Kenapa dibilang sangat dipengaruhi? Karena jika ada ikatan yang putus, molekul protein itu bisa kehilangan fungsinya. Contohnya di sini ada peptida. Peptida itu kan terbentuk dari molekul asam amino yang saling berikatan. Dan molekul asam amino ini saling berikatannya dihubungkan dengan ikatan hidrogen. H dari asam amino 1 berikatan dengan O dari asam amino lainnya. Jadi membentuk ikatan hidrogen. Dan yang terakhir, ada analisa bentuk molekul dan polaritas molekul.
Nah, tiap molekul itu kan memiliki sifat polarisabilitas yang berbeda-beda. Polarisabilitas itu merupakan kemudahan suatu molekul untuk membentuk dipol sesaat atau mengimbas suatu dipol. Polarisabilitas ini sangat erat hubungannya dengan massa relatif molekul dan kerumitan molekul. Nah, pada massa relatif molekul, umumnya molekul yang jumlah elektronnya besar itu akan lebih mudah mengalami polarisabilitas. Jadi, semakin besar nomor massa molekul relatif, maka semakin kuat juga gaya London yang bekerja pada molekul itu. Misalnya kita lihat di sini, pada gambar itu ada propana yang saling menarik, dan ada etana yang saling menarik. Nah, propana yang saling menarik itu lebih kuat dibandingkan etana yang saling menarik. Selanjutnya, molekul yang memiliki distribusi elektron besar itu juga lebih kuat saling menariknya daripada molekul yang elektronnya kuat terikat. Misalnya pada gambar, pada molekul I2 itu kan saling tarik-menarik, dan pada F2 juga saling tarik-menarik. Karena I2 itu kan lebih besar daripada F2, jadi hal ini mengakibatkan titik didih I2 itu lebih besar jika dibandingkan dengan titik didih F2. Yang terakhir itu ada bentuk molekul. Nah, untuk molekul yang memiliki bentuk memanjang itu lebih mudah mengalami polarisabilitas dibandingkan dengan molekul yang memiliki bentuk rumit, misalnya bulat atau simetris. Kita dapat lihat pada gambar, normal butana yang memiliki rantai memanjang itu memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan isobutana yang memiliki rantai cabang. Nah, normal butana itu memiliki titik didih min 1 derajat Celcius, sedangkan isobutana memiliki titik didih min 11,7 derajat Celcius. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.